Bab 21. Jadilah wanitaku. Di perjalanan, Naya diam 1000 bahasa. Usahanya untuk menjauh sebentar dari Richard tidak berhasil. Aku sudah pernah mengatakan ini padamu. Kau tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali bersamaku. Ya, Naya sebenarnya ingat perkataan Richard itu. Hanya saja ia tidak menyangka jika perkataan itu Richard katakan dengan sungguh-sungguh. Naya masih tetap diam. Ia berpura-pura membaca kertas yang berisi list barang yang harus ia dibeli. Mobil Richard sudah berhenti di tempat parkir. Mereka keluar dari mobil dan berjalan dengan posisi Richard yang berada di belakang Naya. Gadis itu sepertinya menganggap Richard tidak ada. Sampai-sampai Richard ditinggal begitu saja. Untungnya langkah kaki Richard 2 kali lipat lebih besar dari Naya. Jadi Richard bisa mengimbanginya dan berjalan beriringan dengan Naya. Ketika memasuki pusat perbelanjaan, Naya mengambil satu troli besar untuk ia dorong. Namun hal tersebut langsung beralih tugas pada Richard yang berinisiatif mendorong troli itu. Naya pun membiarkan hal itu. Naya memasukkan barang ke dalam troli, dimulai dari peralatan mandi, bumbu dapur, frozen food, aneka susu, dan yang terakhir memilih sayuran dan buah-buahan. Wortel, kentang, ayam, brokoli, semua sayuran tersebut sudah masuk ke dalam troli. Naya pun membuka kertas listnya lagi untuk memastikan semuanya sudah terbeli. Sabun mandi udah, deterjen udah, bumbu dapur udah, pasta gigi udah, susu udah, sayuran udah, buah-buahan juga udah, alat masak juga udah. Sepertinya semuanya sudah komplit. Tinggal bayar ke kasir, lalu pulang, ucap Naya yang seolah tak sadar jika masih ada manusia yang berada di dekatnya. Jangan ke kasir dulu, aku ingin membeli sesuatu. Ayo ikut. Tanpa persetujuan dari Naya, Richard langsung menarik salah satu tangan Naya yang berada di dekatnya. Ia membawa Naya ke gondola makanan ringan. Richard memasukkan banyak sekali makanan ringan, dimulai dari olahan makanan ringan yang terbuat dari singkong, ubi, tempe, dan kentang. Naya dibuat terkejut saat melihatnya. Apa itu tidak terlalu banyak, Tuan? Tidak, mumpung Mama sedang tidak ada di rumah. Aku akan memuaskan perutku dengan makanan ringan ini, jawab Richard dengan wajah yang sumringah. Jika Mama sampai tahu, berarti kaulah orang yang sudah membocorkannya. Di saat itu juga aku akan memberikan hukuman untukmu. Kata-kata tersebut terdengar seperti sebuah ancaman bagi Naya. Ia akan berusaha merahasiakannya daripada dirinya menjadi imbasnya. Sebenarnya Helen bukannya melarang Richard untuk memakan makanan ringan. Hanya saja Richard jika sudah memakan makanan itu susah dihentikan. Setelah itu mereka mengantri di kasir. Semuanya telah terhitung. Sang kasir pun menyebutkan total belanjaan 15 juta kak. Mau bayar tunai atau debit? Tanya si kasir. Tun, ucapan Naya terpotong karena Richard menjawab terlebih dahulu. Debit. Richard menyerahkan kartu black card miliknya. Kartu yang di dalamnya tak terhitung berapa digit angkanya. Selesai pembayaran, Richard meminta pegawai
Sana untuk membantunya memasukkan barang ke dalam bagasi mobilnya. Satu persatu barang pun masuk, semuanya tertata dengan rapi di dalam bagasi tersebut. Lalu Richard pun mengajak Naya untuk masuk ke dalam mobil. Richard mengendarai mobil pelan agar bisa berlama-lama dengan Naya. Namun Naya justru sebaliknya. Ia ingin cepat-cepat sampai di rumah. Tuan, tidak bisakah Anda lebih cepat sedikit? Saya takut Elnan menangis karena ditinggal terlalu lama oleh Naya. Kasihan Kak, Nani pasti dia akan kebingungan. Dia tidak akan menangis, jadi kau tenang saja, nikmati waktu berdua bersamaku ini, ucap Richard sambil meraih tangan Naya lalu menciumnya. Naya langsung menarik tangannya dan menjauhkannya dari jangkauan Richard. Laki-laki itu sungguh tidak punya etika, pikir Naya. Daripada ia sibuk ngeladenin tingkah laku Richard, Naya memilih memandangi jalanan dari kaca mobil Richard. Ia menyandarkan kepalanya dan melihat ke arah samping. Bukan Richard namanya jika ia tidak bisa membuat Naya tertuju padanya. Mobil tiba-tiba berhenti. Naya pun berbalik dan ingin bertanya apa yang terjadi. Ia takut jika mobil yang ia tumpangi kehabisan bahan bakar ataupun mogok di tengah jalan. Namun semua kekhawatiran itu hilang ketika wajah Richard begitu dekat dengan wajahnya. Naya, aku tidak suka didiamkan seperti ini. Atau kau lebih memilih diam dengan aku, membungkam mulutmu? Ucap Richard dengan nada yang agak tinggi. Naya terperanjat. Ia menelan salivanya sendiri. Jujur saja, Naya tidak ingin ada ciuman-ciuman selanjutnya, apalagi mendengar suara Richard yang begitu mengancam dan tatapan mata Richard yang seolah ingin menerkamnya. Naya menjadi takut dan akhirnya menuruti perintah Richard. Baik, saya tidak akan mendiamkan Anda, Tuan, jawab Naya terbatak. Bagus, hal pertama yang harus kau lakukan, berikan tanganmu dan genggam tanganku. Naya melakukan apa yang dikatakan Richard. Sebenarnya ia sama sekali tidak pernah menggenggam tangan laki-laki, karena memang Naya belum pernah pacaran. Ia terfokus pada pekerjaannya sampai tidak memikirkan bahwa ia butuh sosok laki-laki yang bisa melindunginya. Sementara Richard, ia tersenyum tipis sambil terus memegang tangan Naya, seolah tak ingin melepaskan genggaman tangan tersebut. Sulit sekali meluluhkan hati Naya. Ia harus memberikan sedikit paksaan dan ancaman agar Naya mau menurutinya. Naya, jadilah wanitaku. Naya yang mendengarkannya terkejut. Pasalnya beberapa hari yang lalu pun Richard dengan mudah mengajaknya berpacaran, dan hari ini terulang kembali. Bagaimana bisa majikannya jatuh cinta pada gadis biasa sepertinya? Apa yang bisa ia lihat darinya? Apa laki-laki tersebut begitu tertarik pada wajahnya? Atau jangan-jangan ia hanya menginginkan tubuh Naya saja? Pikiran Naya terus berkecamuk. Bicara tentang hati, Naya memang tidak menyukai Richard sama sekali. Ia tidak suka dengan sifat Richard yang memaksa dan seenaknya sendiri. Maaf Tuan, saya sudah memiliki pacar, jawab Naya. Ia pun berbohong untuk kebaikannya. Tatapan Richard langsung berubah menjadi tidak bersahabat. Ia fokus menyetir dan menjalankan mobilnya dengan kecepatan melampaui batas normal. Naya salah jika dirinya berpikir Richard tidak akan mengejarnya lagi. Richard tahu dan sangat tahu Naya tidak memiliki seorang pacar.
Inilah yang membuatnya kesetanan. Wanita ini telah berbohong kepadanya. Sesampainya di rumah, Richard langsung turun dari mobil. Beberapa pekerja telah menunggu kedatangan Richard. Ambil semuanya, tapi bawa makanan ringan itu ke rumah, ke kamarku, ucap Richard dengan tegas, lalu berjalan masuk ke dalam rumahnya. Para pekerja itu pun bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Tuan mereka sepertinya dalam keadaan hati yang sangat buruk. Jika mereka tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, tentunya akan berimbas pada pekerjaannya nanti. Naya tidak menyangka Richard bila marah atau kesal terlihat menyeramkan sekali. Lalu bagaimana nasib untuk kedepannya? Apa ia akan dipecat? Naya tidak ingin itu terjadi. Nah, begitulah kisahnya ya pada episode kali ini. Ternyata Richard benar-benar telah mengungkapkan rasa sukanya kepada Naya, dan kemudian Naya menolaknya. Wah, gimana ya nanti Richard akan ngelakuin apa lagi ya kepada Naya supaya Naya bisa menerima Richard. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar admin bersemangat untuk melanjutkan cerita selanjutnya.